Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dengan tema, isu utama, kasih atau keegoisan. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa saudara-saudara hendaknya mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita masing-masing. Oleh karena sekali lagi tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk dalam pelajaran kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang maha baik, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu. Engkau memberikan kepada kami pelajaran tentang pengalaman umat-umatmu di masa yang lalu. Biarlah kiranya belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mampukan kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi bahwa tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Lalu yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Ayat-ayat ini menggambarkan kedatangan Yesus ke Yerusalem dan betapa dia sedih atas kota itu karena mereka tidak mengenali waktu kedatangannya sebagai Mesias. Dan Yesus meramalkan penghancuran Yerusalem. Kemudian ada Matius 23 ayat 37 dan 38. Yesus mengekspresikan kesedihannya terhadap Yerusalem, menyebut kota itu sebagai pembunuh nabi-nabi, tidak mau dihimpunnya seperti anak-anaknya. Kemudian Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Di ayat ini menggambarkan penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh para pahlawan iman oleh karena mempertahankan iman mereka. Ada Wahyu 2 ayat 10. Yesus memberi dorongan kepada jemaat di Smyrna supaya mereka tetap kuat di dalam penderitaan. Dia mengatakan bahwa beberapa dari mereka akan diuji, tapi kalau mereka setia sampai mati, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Kisah 5 ayat 44 sampai 47. Ini menggambarkan kehidupan bersama gereja mula-mula, di mana orang-orang berbagi harta mereka dan mereka hidup dalam persekutuan, mereka memuji Allah dan mendapat simpati dari banyak orang. Kemudian ada Yohanes 13 ayat 35. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ciri sejati dari pengikutnya adalah kasih yang mereka miliki satu sama lain. Sekarang mari kita lihat pengertian dari judul kasih dan keegoisan. Apa maknanya sesuai dengan konteks pelajaran Sekolah Sahabat kita? Nah, dalam pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini dijabarkan tentang kasih Allah, yaitu memberikan kesempatan demi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan selamat. Lalu kemudian disinggung juga tentang kasih manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia dengan memberi diri dalam pelayanan, memberi diri dalam memberitakan tentang Kristus, menginjil dan melayani orang lain baik secara mental maupun juga memenuhi kebutuhan secara fisik. Lalu kemudian apa pengertian keegoisan? Setidaknya ada 2 contoh yang diangkat dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini. Yang pertama adalah tidak menerima atau tunduk atau menolak ajaran tentang Kristus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Dan yang kedua adalah tidak melayani, tidak menginjil atau gagal mengekspresikan kasih Kristus yang berkorban dan peduli terhadap umat manusia yang terluka dan mereka yang tertindas. Itulah makna dari kata egois di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Apa tujuan dari kasih menurut pelajaran Sekolah Sahabat dan apa manfaat bagi pelaku kasih yang melakukannya dengan setia? Nah, kita mesti mengerti bahwa dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini,
Kasih itu dilihat dari sudut pandang pertentangan yang besar antara Kristus dan setan. Pada pekan lalu kita telah pelajari bahwa tuduhan setan, Allah itu tidak kasih dan tidak adil dalam keputusannya. Dan argumen setan ini dipatahkan ketika anak Allah yang tidak berdosa itu mati di atas kayu salib. Nah, sekarang kita sebagai murid-murid Yesus Kristus berkepentingan untuk juga membuktikan kepada dunia bahwa Allah itu kasih. Masalahnya Allah tidak dapat dilihat. Itulah sebabnya kita sebagai umatnya yang menjadi tangan dan kakinya. Lewat pelayanan kasih kita, kita memiliki andil untuk membantah tuduhan setan. Orang Kristen adalah ekspresi yang paling nyata tentang kasih daripada Allah. Ada banyak manfaat yang diperoleh bagi seorang Kristen yang dengan setia mempraktekkan kasih, baik bagi dirinya sendiri maupun juga membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, dia akan mengalami kepuasan spiritual dan kesehatan emosional. Ada banyak penelitian yang mengatakan orang yang melayani mengalami hal-hal ini. Yang kedua, dia mengalami pertumbuhan karakter. Yang ketiga, kehidupan sosialnya yang sehat oleh karena dia baik kepada sesama manusia. Yang keempat, dia adalah pembawa perdamaian. Yang kelima, dia mengalami berkat dari Tuhan dan dia sendiri menjadi saluran berkat kepada sesama. Yang keenam, dia menyebarkan kebenaran Injil. Oleh karena kebenaran Injil dinyatakan lewat kasih dari murid-murid Kristus. Dan yang ketujuh, dia mengalami kehidupan yang penuh makna. Inilah yang akan dialami, manfaat-manfaat yang akan dialami oleh orang Kristen yang setia mempraktekkan kasih itu sendiri. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Disebutkan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, setelah kita melihat ayat tema ini, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya untuk lebih memahami ayat tema pelajaran sekolah Sabat ini. Yang pertama, apa pekabaran atau isi perikop Yesaya pasal 41? Nah, saudara-saudara, Yesaya pasal 41 dibagi dalam 3 perikop. Perikop yang pertama adalah judulnya Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lalu perikop yang kedua adalah Israel hamba Tuhan. Itu dilihat dalam ayat 8 sampai ayat 20. Dan yang ketiga, perikop yang ketiga adalah Tuhan menentang berhala-berhala. Dapat dilihat dalam ayat 21 sampai ayat 29. Kemudian, inti atau pesan utama dalam Yesaya pasal 41 ini ada di ayat 8 sampai ayat 10. Disebutkan di sana, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada 3 ayat ini merupakan inti dalam Yesaya pasalnya yang ke-41. Jadi, pesan atau message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di pasal ini adalah Israel adalah umat yang dipilih dan janjinya
Ia selalu akan menolong, memelihara mereka, dan akan membawa mereka kepada kemenangan. Kemudian pertanyaan, apa pengertian jangan takut? Frasa pertama di ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Apa pengertian jangan takut? Apakah ini artinya jangan takut bahaya, jangan takut rintangan, jangan takut masalah, atau jangan takut apa? Apa yang dimaksud dengan pengertian jangan takut ini? Nah, saudara-saudara, Albert Barnes dalam Notes on the Bible, ia mengomentari ayat ini, dia katakan begini. Pengertian jangan takut di ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang diasingkan selama masa pembuangan yang menyakitkan di Babel. Nah, ayat ini juga adalah penghiburan bagi mereka selama dalam pengasingan, bahwa mereka tidak perlu takut. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang dipilih untuk menjadi umat kesayangan Allah. Janji Allah di ayat ini juga menekankan atau meyakinkan mereka bahwa bila mana mereka di tanah pengasingan, Allah akan menuntun dan membawa mereka kepada kemenangan. Nah, aplikasi kedua dari ayat ini atau pertanyaan ini juga bisa kita artikan bahwa umat Allah, pilihan Allah dewasa ini atau di zaman modern ini tidak perlu takut menghadapi ujian kehidupan. Kenapa? Karena Allah menolong mereka yang setia kepadanya. Kemudian pertanyaan, masih di ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana cara Allah meneguhkan, menolong, memegang dengan tangan kanan? Bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang melakukannya? Nah, saudara-saudara, dalam konteks Yesaya pasal 41, khususnya di ayat 8 sampai ayat 10, Tuhan sedang berbicara kepada Israel bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Itulah sebabnya Dia mengatakan jangan takut saat kamu dalam pembuangan atau pengasingan di Babel. Nah, mungkin kita bertanya lagi, apakah mereka sudah tahu bahwa mereka akan dibuang ke Babel? Saudara, di dalam Yesaya pasal 39 ayat 6 disebutkan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat berikut dia katakan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Jadi peristiwa pembuangan mereka ke Babel, mereka telah ketahui. Mereka diasingkan karena dosa-dosa mereka, karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Saat yang sama, janji pertolongan Tuhan di saat pengasingan mereka juga telah ketahui. Dan itu dapat dilihat dalam Yesaya pasal 41 ayat 17, dia katakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Di ayat ini menekankan bahwa walaupun mereka di tanah pengasingan di Babel, tetapi Allah akan selalu menyertai mereka, akan tidak meninggalkan mereka. Kemudian, apa pengertian aku akan meneguhkan dan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan? Frasa ini masih di ayat tema kita. Nah, saudara-saudara, frasa ini mengandung janji. Janji Tuhan terhadap negeri mereka, dalam hal ini adalah Yerusalem dan Ka'bah Salomo yang telah dihancurkan, dan mereka ditawan sebagai orang asing di negeri Babel. Hal itu terjadi pada tahun 589 sebelum Masehi. Tetapi Tuhan akan memulihkan mereka. Nah,
pengertian Tuhan akan memulihkan mereka, itulah yang dimaksud dengan Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan, membawa kemenangan. Artinya mereka akan dikembalikan ke tempat mereka dan Yerusalem akan dipulihkan kembali. Nah, saudara boleh lihat juga di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 disebutkan, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat ini menekankan bahwa Yerusalem dipulihkan. Nah, saudara-saudara, jadi pengertian aku akan meneguhkan, memegang, membawa kemenangan. First application atau aplikasi pertama sesuai dengan konteks Yesaya pasal 41 ayat 10 menunjuk kepada janji pertolongan dan pemeliharaan Tuhan terhadap Israel, bahwa Tuhan akan memulihkan kembali negeri mereka setelah 70 tahun pengasingan di Babel. Nah, ayat paralel dalam ayat ini juga dapat dilihat di dalam Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-25. Kemudian second application atau aplikasi kedua dari tindakan Tuhan untuk menolong umatnya Israel sangat relevan juga untuk digunakan bagi kita Israel rohani dewasa ini. Hal itu juga kita bisa lihat dalam ucapan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tangan Tuhan yang telah menuntun membawa kemenangan kepada bangsa Israel dahulu kala dengan memulihkan negeri mereka, tangan Tuhan yang sama yang akan menuntun dan akan membawa kemenangan kepada umat Allah dewasa ini dengan pernyataan yang sempurna diucapkan oleh Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, dia katakan, mari kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari pendalaman ayat inti, kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang juru selamat yang patah hati. Siapakah juru selamat yang dimaksud di sini, dan mengapa dalam konteks pelajaran sekolah Sabat juru selamat tersebut patah hati? Salah satu ayat yang diangkat untuk menggambarkan juru selamat yang patah hati yang dimaksud dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah Lukas 19 ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa juru selamat yang patah hati yang dimaksud adalah Yesus. Nah, mengapa Yesus patah hati? Yang pertama, karena umatnya, khususnya bangsa pilihannya bangsa Yahudi, menolak dia. Yohanes 1 ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita bisa bayangkan di sini sakit hati, hancurnya perasaan kita ketika kita mengalami penolakan dari yang kita kasih. Itulah yang dirasakan oleh Yesus. Yang kedua, karena kelakuan Yerusalem yang berulang kali menolak utusan Allah dalam upayanya menyelamatkan mereka. Matius 23 ayat yang ke-37. Dan yang terakhir adalah karena kehancuran kota kudus dalam gambaran Yesus, yaitu kehancuran Yerusalem. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Gambaran tentang juru selamat yang patah hati ini dilukiskan oleh pena inspirasi tepatnya pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem untuk terakhir kalinya. Ketika dia melihat kota itu dari Bukit Zaitun, Alfa Omega Jilid 6 halaman 196 mengatakan, semua mata tertuju pada juru selamat. Mereka memandang suatu awan kesusahan. Mereka heran dan kecewa melihat air matanya berlinang-linang dan tubuhnya bergoyang bagaikan sebatang pohon yang ditiup angin topan. Sementara ratapan sedih keluar dari bibirnya yang gemetar seakan-akan dari kedalaman hati yang hancur. Nah, sekarang apa penyebab orang Yahudi menolak Yesus Kristus? Penolakan orang Yahudi terhadap Yesus adalah karena yang pertama, pengaruh pemimpin agama Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa pamor dan pengaruh mereka mulai tersaingi oleh guru yang baru itu, Yesus, dan mereka merasa iri bahkan sampai ingin membunuh Yesus. Yang kedua, karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka tentang Mesias yang akan datang yang dijanjikan dan diajarkan oleh nenek moyang mereka. Yang mereka harapkan adalah raja yang akan menolong dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi.
Lukas 24 ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang ketiga, karena mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yesus datang, terang itu sudah datang, tapi mereka lebih menyukai kegelapan. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Dan yang terakhir adalah karena ketidakpercayaan mereka sendiri. Matius 21 ayat yang ke-32. Nah, mengapa kota Yerusalem dihancurkan? Dan mengapa Yesus Kristus tidak menolong atau memberikan kesempatan kepada kota tersebut? Kehancuran Yerusalem sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap panggilan Allah. Ellen G. White dalam buku From Here to Forever halaman 25 mengatakan, kehancuran Yerusalem adalah peringatan yang serius bagi semua orang yang menolak permohonan belas kasihan ilahi. Nubuat juru selamat mengenai penghakiman atas Yerusalem akan kembali digenapi. Dalam nasib kota yang terpilih itu, kita melihat kehancuran dunia yang telah menolak belas kasihan Allah dan menginjak-injak hukumnya. Jadi kenyataan bahwa Yerusalem dihancurkan dan sepertinya Yesus tidak menolong dan memberikan kesempatan adalah karena cawan murka Allah bagi Yerusalem telah penuh. Halaman 24 dari buku yang sama mengatakan, orang-orang Yahudi telah mengisi cawan pembalasan bagi diri mereka sendiri. Dalam semua kesengsaraan yang terjadi setelah mereka berpencar, mereka menuai hasil yang telah ditabur oleh tangan mereka sendiri. Hai Israel, engkau telah membinasakan dirimu sendiri karena engkau telah jatuh oleh kejahatanmu. Hosea 13 ayat 9 dan 14 ayat yang pertama. Namun demikian, Yesus telah memberikan amaran terlebih dahulu tentang hal tersebut. Itulah sebabnya bagi umatnya yang percaya, mereka tidak ikut binasa dalam kehancuran Yerusalem tersebut. Dikatakan di dalam The Great Controversy halaman 30, penyelenggaraan Allah yang penuh belas kasihan mengarahkan peristiwa-peristiwa untuk kebaikan umatnya sendiri. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang menantikan, dan sekarang sebuah kesempatan ditawarkan kepada semua orang yang mau untuk menaati peringatan juru selamat. Jadi pengikut Kristus bisa melarikan diri pada saat tentara Roma mundur dan orang Yahudi sibuk mengejar mereka. Semua adalah karena pertolongan Tuhan sesuai dengan apa yang diamarkan oleh Yesus Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita mempelajari tentang orang Kristen yang dipelihara secara menyeluruh. Siapa yang dimaksud dengan orang Kristen dalam pelajaran hari Senin? Apa sama dengan agama Kristen? Nah, kalau kita belajar, memang kehidupan gereja mula-mula dicatat dalam Perjanjian Baru, terutama dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul menggambarkan bagaimana gereja mula-mula di Yerusalem berkembang setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sekitar 3.000 orang bertobat dan menjadi Kristen pada hari itu, sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Dan mereka ini membentuk komunitas yang kuat dengan mereka saling berbagi harta, berdoa bersama dan mempelajari ajaran-ajaran dari para rasul. Kisah 2 ayat 42 sampai 47. Oleh karena itu, sebelum kehancuran Yerusalem oleh pasukan Roma pada tahun 70 Masehi, komunitas Kristen sudah ada di sana, meskipun pada masa ini belum mencapai status mayoritas dalam populasi kota pada waktu itu. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, mengapa orang Kristen dapat lari dari Yerusalem? Apakah ada intervensi? Apakah Allah yang menolong mereka? Nah, menurut kesaksian daripada Yosefus, ada sejarahnya bahwa sampai tahun 68 seluruh wilayah sudah kembali ke tangan Roma kecuali kota Yerusalem. Ini terkenal dalam sejarah perang antara Yahudi dan Romawi. Dan banyak orang Yahudi terbunuh. Pada waktu itu jenderal yang diutus adalah Jenderal Vespasianus. Dia sudah bersiap-siap untuk menyerang Yerusalem pada tahun 68. Tetapi tiba-tiba muncul kabar dari kota Roma bahwa Kaisar Nero meninggal dunia. Dan akhirnya Vespasianus pun membatalkan penyerangan ke Yerusalem dan dia kembali ke Roma menarik semua pasukan. Dan pergolakan politik di Roma ini berujung dengan naiknya Vespasianus menjadi kaisar di Roma menggantikan Nero. Nah, pada periode ini ketika mereka orang-orang Kristen melihat bagaimana tentara Roma ditarik kembali,
mereka melihat ini sebagai kesempatan mereka mengingat amaran daripada Yesus dan mereka melarikan diri keluar dari tembok kota Yerusalem, sehingga tidak ada di antara mereka yang mati binasa. Francis Nicole dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 499 mengomentari tentang tulisan dari Yosefus ini. Dia katakan, Yosefus mengatakan lebih dari 1 juta orang tewas selama dan setelah pengepungan kota dan ada 97.000 orang lainnya yang ditawan. Namun selama jeda sementara ketika orang-orang Romawi secara tak terduga meningkatkan pengepungan mereka terhadap Yerusalem, semua orang Kristen melarikan diri. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang kehilangan nyawanya. Tempat peristirahatan mereka, orang-orang Kristen, adalah Pelia, sebuah kota di kaki bukit sebelah timur Sungai Yordan dan sekitar 17 mil atau 27 km di sebelah selatan Danau Galilea. Jadi benar, Tuhan dengan cara yang sangat ajaib memberikan kesempatan ada jeda sehingga orang Kristen yang mengingat amaran Kristus mereka dapat melarikan diri. Mengapa Allah sepertinya menolong orang Kristen dan membiarkan orang Yahudi mati dalam peristiwa ini? Nah, kita perlu mengetahui bahwa sekitar 35 tahun sebelum kejadian ini, Yesus sudah menubuatkan 3 peristiwa. Yang pertama, bahwa Allah akan mengambil kerajaan dari Yehuda dan memberikannya kepada bangsa lain. Matius 21 ayat 43. Yang kedua, bahwa bait suci akan ditinggalkan sunyi sepi. Matius 23 ayat 38. Lalu kemudian bait suci akan dihancurkan seluruhnya. Matius 24 ayat 1 dan 2. Alasan dari 3 penghakiman ini adalah oleh karena kepemimpinan Yehuda, orang-orang Yahudi tidak hanya gagal menghasilkan buah bagi kerajaan Allah sesuai dengan Matius 21 ayat 43, tetapi mereka juga secara sadar menolak untuk tetap berada di dalam perlindungan, di dalam naungan sayap Allah. Matius 23 ayat 37. Kita bisa baca kata-kata Yesus dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Artinya bahwa bukan Allah tidak mau melindungi mereka, tetapi mereka yang melepaskan diri dari perlindungan Allah. Pada tahun 31 Masehi, para pemimpin membuat keputusan yang resmi, keputusan yang sadar dan disengaja untuk bangsa Yahudi. Mereka menolak perjanjian Allah, mereka menolak keselamatan melalui Mesias. Dan sebagai akibatnya, Allah mengizinkan bait suci duniawi dihancurkan. Kalau kita baca di pelajaran sekolah Sabat, dikesankan bahwa ini adalah pekerjaan daripada iblis, pekerjaan daripada setan. Dan memang benar di dalam The Great Controversy 589, iblislah yang ada di belakang semua peperangan dan pembunuhan. Di sana dikatakan, setan senang dengan perang karena hal itu membangkitkan nafsu terburuk dari jiwa dan kemudian menyeretnya ke dalam keabadian. Para korbannya bergelimang dalam kejahatan dan darah. Tujuannya adalah menghasut bangsa-bangsa untuk berperang satu sama lain supaya mereka dialihkan pikiran mereka dari persiapan untuk berdiri pada hari Tuhan. Mengapa Allah sepertinya tidak menolong dan mungkin saja ada orang Yahudi yang bisa bertobat? Nah, kita perlu mengetahui bahwa sejak dari zaman Musa, lalu kemudian penghancuran bait suci pertama oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi, hingga penghancuran bait suci kedua pada tahun 70 Masehi, Yehuda ini mengalami kasih Allah yang tidak pernah berhenti. Walaupun mereka gagal dan gagal, Tuhan selalu bersedia bekerja bersama dengan mereka selama mereka mau tetap berada di dalam perjanjiannya dan diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Bahkan ketika para pemimpin Yahudi yang pada akhirnya memutuskan untuk menolak Tuhan, yang diikuti dengan pernyataan Yesus bahwa mereka akan memperoleh penghukuman, Tuhan masih memberikan waktu lebih dari 35 tahun
sebelum dia melaksanakan keputusan tersebut. Selama masa percobaan ini, orang-orang Kristen telah datang seperti Petrus dalam kisah 2 sampai kisah 4, Stefanus kisah 7, dan Paulus dalam Roma 9 ayat 11. Mereka terus memberikan amaran dan pekabaran, memohon supaya saudara-saudara sebangsa mereka menerima Yesus sebagai Mesias dan berpartisipasi dalam the new covenant, perjanjian yang baru. Tetapi sayangnya, gantinya mengindahkan seruan-seruan ini, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka memeteraikan keputusan mereka, menolak Kristus, bahkan mereka menganiaya dengan kejam orang-orang Kristen. Dan puncak penolakan mereka adalah ketika mereka membunuh Stefanus pada tahun 34 Masehi. Namun, bahkan dalam keputusan untuk menolak Yehuda sebagai bangsa yang mewakilinya, Allah tetap memanggil orang-orang Yahudi secara individu untuk masuk ke dalam covenant, ke dalam perjanjian yang baru dan diselamatkan ke dalam kerajaannya. Artinya, keselamatan bagi orang Yahudi secara pribadi masih terbuka, tetapi mereka sebagai satu bangsa telah berhenti menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ada pertanyaan seperti ini. Mengapa Allah menginginkan orang Kristen dianiaya dan mengalami kesengsaraan padahal mereka melakukan pekerjaan Bapa, dalam hal ini memberitakan Injil? Saudara, beberapa teks di dalam Alkitab menyaksikan tentang aniaya, kesengsaraan karena memberitakan Injil atau karena nama Yesus. Mari kita lihat ucapan Yesus dalam Matius 24 ayatnya yang ke-9. Matius 24 ayat 9 dia katakan begini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di ayat 21 dia katakan begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, saudara, mengapa terjadi aniaya bagi para penginjil? Karena dengan penganiayaan, Injil tersebar ke seluruh pelosok negeri. Aniaya tidak dapat menghentikan semangat orang Kristen di abad-abad permulaan untuk mana mereka menginjil. Aniaya telah membuat mereka tersebar di seluruh pelosok negeri. Aniaya telah menjadi seperti sebuah jembatan untuk mana mereka menyeberangi dan membawa Injil. Aniaya telah merupakan seperti sebuah pupuk untuk membuat tanaman Injil itu bertumbuh dan Injil telah sampai ke seluruh bumi. Tuhan mengizinkan aniaya, penyiksaan terjadi kepada murid-muridnya atau orang Kristen mula-mula agar melalui aniaya Injil terbuka di mana-mana. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa contoh sehubungan dengan murid-murid yang menginjil tetapi mereka mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam teks-teks sebelumnya yang saya sudah bacakan. Mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa, bahkan akan dibunuh. Mari kita lihat bagaimana pengalaman akhir dari murid-murid Yesus setelah mereka menginjil. Kita mulai dari Petrus. Petrus mati dengan cara disalib terbalik, kepala di bawah. Kemudian Andreas dicambuk, diikat, disalib sampai mati. Kemudian Yakobus mati dengan cara kepalanya dipenggal. Dan orang yang memenggalnya justru bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan ia juga dipenggal mati bersama Yakobus pada saat itu. Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, pulau penjara dan dibuang di sana. Kemudian Filipus penginjil pertama ke Asia dan Mesir. Dia dicambuk, dipenjara dan mati dengan cara disalibkan.
Kemudian Bartolomeus. Bartolomeus menginjil ke India. Kemudian dia dikuliti hidup-hidup dan mati dengan cara dipenggal. Kemudian Thomas. Thomas menginjil di Yunani dan India. Namun mati dengan cara ditombak. Kemudian Matius. Matius dipukul, dilontari dengan batu sampai mati. Lalu Tadeus. Tadeus mati disalib ketika menginjil di Turki. Simon menginjil sampai ke Afrika, Inggris. Ia mati dengan cara disalibkan. Jadi murid-murid Yesus menjadi martir karena Injil. Aniaya sekali lagi tidak dapat menghentikan mereka untuk tetap menginjil. Aniaya di abad-abad permulaan telah membuat orang Kristen menyebar di seluruh pelosok dan mereka membawa benih-benih Injil itu ke tempat pengasingan atau persembunyian mereka karena mereka dianiaya di tempat sebelumnya. Kemudian Ellen G. White saksikan di dalam Kemenangan Akhir halaman 37, dia katakan begini, kabar Injil itu terus tersebar dan jumlah pengikut-pengikutnya terus bertambah. Injil itu menembus daerah-daerah yang tidak mudah dimasuki, bahkan sampai ke daerah kekuasaan Roma. Seorang Kristen dalam pembelaannya berkata kepada penguasa kafir yang mendorong penganiayaan, engkau boleh membunuh kami, menyiksa kami, menghukum kami. Ketidakadilanmu adalah bukti bahwa kami tidak bersalah. Atau kejahatanmu tidak berguna bagimu. Semuanya itu telah menjadi undangan yang lebih kuat memanggil orang lain kepada keyakinan mereka. Semakin sering kami engkau babat atau aniaya, semakin banyak kami bertumbuh. Darah orang Kristen itu adalah benih. Saudara-saudara, dari kutipan Ellen G. White ini kita dapat melihat bahwa keuletan semangat untuk menginjil dari orang-orang Kristen di abad permulaan. Untuk menginjil walaupun dianiaya, aniaya tidak dapat menghentikan mereka untuk terus membawa benih kebenaran. Kemudian kita bertanya, bagaimana orang Kristen dahulu di abad-abad permulaan dapat bertahan walaupun di tengah-tengah aniaya? Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, ia telah menjanjikan penolong. Kita dapat lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat 17 dan ayat 26. Dia katakan begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ulangi, sebab ia atau Roh Kudus akan menyertai kamu dan Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Saudara, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus telah memberi kekuatan saat mereka tak berdaya. Roh Kudus telah memberikan penghiburan kepada mereka saat mereka berduka. Roh Kudus telah memberikan mereka keberanian saat mereka takut. Roh Kudus telah memberikan mereka pengharapan saat mereka putus asa. Roh Kudus selalu menyertai mereka. Jadi, kenapa mereka dapat bertahan walaupun dalam suasana atau situasi aniaya? Oleh karena Roh Kudus menolong, menyertai, dan tinggal
bersama-sama dengan mereka. Terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada topik peduli komunitas. Bagaimanakah para pengikut Kristus menjadi gereja Kristen mula-mula, kemudian menjadi sebuah agama Kristen? Dan apa sebenarnya jenis agama Kristen ini? Sidang mula-mula terdiri dari para murid Yesus yang menanti di Yerusalem untuk janji kecurahan Roh Kudus. Pada peristiwa Pentakosta, di mana para murid Kristus menerima kecurahan Roh Kudus, tepatnya ketika Petrus selesai berkhotbah, maka menurut kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ada kira-kira 3.000 jiwa yang dimenangkan. Nyonya White katakan dalam Alfa Omega jilid 7 halaman 40, apakah hasil kecurahan roh pada hari Pentakosta? Kabar gembira tentang juru selamat yang telah bangkit telah dibawa ke penjuru dunia yang didiami. Sementara murid-murid mengabarkan pekabaran anugerah penebusan, hati diserahkan kepada kuasa pekabaran ini. Sidang melihat orang-orang yang bertobat berkumpul dari segala penjuru. Mereka inilah, saudaraku, yang menjadi jemaat mula-mula. Bagaimana cara hidup mereka sebagai jemaat yang mula-mula? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47 katakan, dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka begitu disukai. Mengapa mereka begitu disukai dan bertambah jumlahnya setiap hari? Yang pertama, karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Kisah 2 ayat 42. Kemudian karena mereka tetap bersatu, sehati, dan juga mereka senang berbagi. Kisah 2 ayat 44 dan 45. Yang ketiga, karena mereka hidup dengan penuh syukur dan mereka menunjukkan sukacita iman dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-46. Dan yang terakhir, karena mereka menghidupkan iman mereka dalam perbuatan kasih dan penuh semangat di dalam bersaksi tentang Injil. Andrew Study Bible halaman 1404 mengatakan bahwa bentuk kehidupan sosial mereka merepresentasikan roh tidak mementingkan diri sendiri yang merupakan karakteristik dari kerajaan Allah itu sendiri. Sekalipun sudah ada jemaat yang mula-mula, namun menurut Kisah 11 ayat 26, nanti di Antiochialah untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 266, pada zaman itu terminologi Kristen adalah terminologi yang baru yang berasal dari kata Yunani Kristos dengan akhiran Latin yang membuat pengertian para pengikut Kristus. Jadi Kristen adalah para pengikut Kristus. Sebutan Kristen bukanlah berasal dari para murid atau juga orang Yahudi, melainkan sebutan yang para murid terima kemungkinan dari Kaisar Romawi Julian sebagai julukan bagi para pengikut Kristus di Antioquia yang sebenarnya digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengejek atau mengolok-olok mereka. Namun di kemudian hari, apa yang pada awalnya merupakan sebuah ejekan menjadi sebuah nama untuk kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 16 mengatakan, tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nama Kristen ini juga dipakai oleh Agripa ketika memberi jawab kepada Paulus. Kisah 26 ayat yang ke-28, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Demikianlah jemaat mula-mula berkembang menjadi sebuah gereja Kristen mula-mula yang berkembang begitu pesat dan menjadi sebuah agama yang tersebar di seluruh penjuru dunia karena gaya hidup pengikut Kristus yang mula-mula dan semangat mereka di dalam menyaksikan kabar baik tentang anugerah Allah melalui Kristus Yesus. Dan saat itu meskipun di tengah-tengah penderitaan, mereka terus menginjil walaupun ada penderitaan. Dan justru ketika penderitaan datang, ketika orang Kristen dianiaya, maka semakin luas dan semakin cepat Injil dibawa ke seluruh dunia. Jenis Kristen yang seperti ini adalah jenis orang-orang Kristen yang murni, yang mengikuti Kristus sesuai dengan ajarannya dan mengikuti teladan hidupnya. Nah, sekarang bagaimana konteks pelajaran sekolah Sabat? Apa yang menjadi kewajiban dan keharusan sebagai orang Kristen? Kisah pasal 2 memberi uraian tentang gaya hidup jemaat yang mula-mula. Dan hal ini seharusnya memberi inspirasi tentang kewajiban dan keharusan orang Kristen, yaitu untuk saling menolong dan suka melayani. Hal inilah yang diteladankan juga oleh para rasul. Contoh, ketika Petrus dan Yohanes melihat seorang laki-laki lumpuh di dekat pintu gerbang bait Allah yang meminta sedekah, mereka tergerak untuk menolong dan melayani dia. Petrus katakan dalam Kisah 3 ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah, kata Petrus. Ayat yang ke-7, lalu Petrus
Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Artinya dia menolong dan melayani orang yang lumpuh yang meminta-minta di pintu gerbang bait Allah. Motivasi inilah yang juga melandasi dipilihnya 7 orang dari antara mereka, yaitu untuk menolong dan melayani. Selain menolong dan melayani adalah kewajiban dan keharusan bagi orang Kristen untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Yesus pernah mengatakan dalam Matius 10 ayat 7 dan 8, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Hal ini sesuai dengan perintah agung Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, juga amanat Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Paulus juga mengaminkan hal ini ketika dia mengatakan bahwa menginjil adalah suatu keharusan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Christian Service halaman 110 mengatakan, adalah sukacita Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Biarlah hal ini menjadi kewajiban dan sukacita Anda. Lakukanlah semua tugas dan lakukanlah semua pengorbanan demi Kristus, dan Dia akan menjadi penolongmu yang setia. Nah, siapakah yang menjadi standar untuk kehidupan orang Kristen? Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 48. Di sana dikatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kesempurnaan seperti Bapa ini hanya boleh didapatkan di dalam Kristus. Mengapa? Sebab menurut Ibrani 1 ayat 3 bagian A, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yohanes 14 ayat 6 katakan bahwa tidak ada yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah sebabnya sebagai pengikut Kristus tentu standar kehidupan kita atau satu-satunya pola kehidupan yang menjadi contoh yang absolut bagi kehidupan orang Kristen adalah Yesus Kristus itu sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan menurut Andrews Study Bible halaman 1621, hidup yang sama seperti Kristus bisa dicapai dengan tinggal dalam hubungan yang konstan, artinya terus-menerus dan dekat dengan Kristus sendiri. Christ Objects Lesson halaman 69 mengatakan, Kristus menanti dengan kerinduan yang besar akan manifestasi dirinya dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus direproduksi dengan sempurna dalam umatnya, maka ia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sebuah warisan kasih. Apa sebenarnya landasan atau dasar kasih yang sesungguhnya? Apa inti dari kasih? Dalam konteks teologi Alkitabiah, landasan dasar kasih adalah karakter dan sifat Allah sendiri. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan segala perbuatan kasih yang sesungguhnya itu hanya berasal dari Allah saja. Inti dari kasih dapat ditemukan dalam 1 Korintus pasal 13. Pasal ini secara khusus menjelaskan sifat dari kasih yang sejati. Misalnya, kesabaran, kebaikan, tidak cemburu, tidak menyombongkan diri, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak mudah marah, tidak menyimpan catatan kesalahan, mencintai kebenaran, menanggung segala sesuatu, dan teguh berbuat kebaikan walaupun menghadapi berbagai tantangan. Apakah kalau orang Kristen berbuat kasih supaya mereka itu selamat masuk surga? Kalau orang Kristen memang berbuat kasih bukan untuk mencari keselamatan, sedangkan orang non-Kristen juga menunjukkan kasih. Kalau begitu apa perbedaannya? Nah, dalam teologi Alkitabiah, berbuat kasih bukanlah faktor yang menentukan masuknya seseorang ke dalam kerajaan surga. Berbuat kasih merupakan respon yang diharapkan dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Masuk ke dalam kerajaan sorga atau mendapatkan keselamatan tidaklah bergantung pada perbuatan kita, tetapi pada kasih karunia Allah dan iman kepada Yesus Kristus sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Namun penting untuk dicatat bahwa Alkitab secara konsisten mengajarkan pentingnya berbuat kasih sebagai buah dari iman yang sejati,
buah dari iman yang menyelamatkan. Yesus sendiri menekankan pentingnya kasih di dalam ajarannya, seperti yang terlihat ketika Yesus mengatakan hukum yang terbesar dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di mana dia mengatakan bahwa yang terbesar adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dengan kata lain, orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama sebagai tanggapan atas kasih yang diberikan Allah kepada mereka. Berbuat kasih merupakan bukti dari hati yang telah berubah, hati yang telah diubahkan. Walaupun orang-orang non-Kristen juga dapat menunjukkan kasih, tetapi perbuatan kasih orang Kristen didorong oleh kasih Kristus yang telah diterimanya, dan juga oleh dorongan untuk mengikuti teladan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke dalam kerajaan sorga bergantung pada kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui iman kepada Yesus. Tetapi buah dari iman yang sejati akan tercermin dalam kasih yang ditunjukkan kepada sesama manusia. Kemudian mungkin kita bertanya, mengapa Injil dikabarkan melalui orang Kristen? Mengapa tidak Allah langsung kabarkan melalui Roh Kudus? Nah, saudara, ini menarik. Mari kita lihat. Ellen G. White saksikan dalam Pelayan Injil halaman 11. Dia sebutkan, pada setiap kurun waktu sejarah dunia ini, Allah senantiasa mempunyai orang yang memperoleh kesempatan yang disebutnya dengan saksinya. Dalam setiap abad selalu ada orang yang saleh, orang yang menghimpun berkas cahaya yang menerangi jalan mereka, kemudian menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Henokh, Nuh, Musa, Daniel, dan sejumlah para bapa dan para nabi menjadi pelayan kebenaran. Di zaman perjanjian lama, Allah memilih Israel sebagai juru bicaranya. Dapat saudara lihat itu di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6, lalu Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Israel dipilih sebagai bangsa untuk bagaimana menjadi terang kepada bangsa yang lain. Untuk bagaimana memperkenalkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa-bangsa yang menjadi penyembah berhala pada waktu itu. Nah, di zaman perjanjian baru, Yesus memulainya dengan memilih 12 murid untuk mengabarkan kabar baik. Saudara boleh lihat dalam Matius 4 ayat 8 sampai 22. Setelah kenaikan Yesus ke sorga, Injil dilanjutkan oleh murid-murid dan orang Kristen di abad-abad permulaan. Kemudian Petrus tuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mereka memberitakan kabar baik. Tuhan menggunakan manusia untuk menjangkau manusia agar mereka turut menikmati kebahagiaan, menyaksikan pertobatan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Nah, kemudian pertanyaan, apa cara atau metode yang efektif untuk menginjil dewasa ini? Saudara, berbagai metode yang digunakan oleh beberapa orang atau denominasi Kristen dalam menginjil. Dewasa ini karena kita hidup di era media sosial, maka media sosial menjadi salah satu instrumen untuk menginjil. Namun, perlu diingat bahwa metode yang terbaik dalam menginjil atau memenangkan orang kepada Yesus adalah metode Yesus sendiri. Nah, mari kita lihat apa kesaksian Ellen G. White terkait dengan metode Yesus ini, ditulis di dalam Ministry of Healing halaman 143. Metode Kristus, saya ulangi, metode Kristus sajalah yang memberikan kesuksesan dalam menjangkau orang-orang.
Kristus berbaur dengan sesama. Ia menghendaki kebaikan mereka, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka, dan memanggil mereka, ikutlah aku. Metode yang terbaik dalam memenangkan orang bagi kerajaan sorga ialah metode Yesus. Tidak ada yang lebih daripada itu untuk mana kita boleh memenangkan orang-orang kepada kerajaan sorga selain metode Yesus, pribadi yang merindukan orang-orang untuk datang menerima kehidupan yang kekal. Dan saudaraku, sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita diskusikan bersama, apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang penuh kasih, baik di rumah, di gereja, atau di tempat lain? Serta apa saja contoh perbuatan kasih yang saya atau kita boleh lakukan meskipun dalam keterbatasan. Kita sebagai orang Kristen hanya dapat menjadi orang yang penuh kasih dimanapun kita berada, hanya bila kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah roh dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Andrew Study Bible halaman 1521 mengatakan bahwa kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan kita yang berdosa hanya melalui Roh Kudus. Buah-buah roh adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus yang melembutkan di dalam hati manusia. Jadi supaya kita hidup penuh kasih, Roh Kudus harus membaharui kita. Nah, agar kita dapat diperbaharui oleh Roh Kudus, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita perlu beriman kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat. Sebab tanpa iman dan penerimaan kepada Kristus, tidak mungkin seseorang percaya pada janji Roh Kudus, dan orang yang tidak percaya pada janji Roh Kudus tidak akan pernah menerima Roh Kudus dan diperbaharui. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mengakui dosa dan bertobat. Pengampunan dari dosa dan kehidupan yang menunjukkan pertobatan adalah syarat Roh Kudus bekerja dalam tugas pembaharuan hidup. Yang ketiga, kita perlu tekun merenungkan firman Allah. Artinya ada penyerahan pada Roh Kudus yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Dan yang terakhir adalah meminta kecurahan Roh Kudus dalam doa. Ketika kita meminta, maka Roh Kudus akan dicurahkan dan hidup kita akan diubahkan olehnya. Ada beberapa kutipan pena inspirasi yang ingin saya bagikan sehubungan dengan hal itu. Yang pertama dari Testimonies for the Church volume 8 halaman 246. Ketika kita membawa hati kita ke dalam kesatuan dengan Kristus dan hidup kita selaras dengan pekerjaannya, roh yang turun ke atas para murid pada hari Pentakosta akan turun ke atas diri kita. Kemudian Acts of the Apostle halaman 50. Karena ini adalah sarana yang dengannya kita menerima kuasa, mengapa kita tidak lapar dan haus akan karunia roh? Mengapa kita tidak membicarakannya, berdoa untuknya, dan berkhotbah tentangnya? Kemudian yang terakhir, Christ Object Lesson halaman 121. Roh Kudus sedang menantikan permintaan dan penerimaan kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, walaupun dalam berbagai keterbatasan, kita masih bisa menunjukkan perbuatan kasih. Contoh, kita masih boleh menjadi teladan dalam kehidupan, di mana ketika Roh Kudus mengontrol, kita bisa menjadi lebih sabar dan lebih lemah lembut terhadap orang lain. Yang kedua, kita masih bisa memberikan dukungan emosional kepada orang-orang yang sedang putus asa dan kehilangan harapan. Kemudian kita bisa menunjukkan kepedulian rohani dengan suka mendoakan orang lain. Kemudian kita bisa membagi pengalaman kita untuk menguatkan orang lain dengan cara bersaksi bagi mereka. Dan perbuatan-perbuatan lain sebagainya yang walaupun sederhana namun bisa dikategorikan perbuatan kasih. Misalnya contoh di dalam Alkitab, Dorcas atau Tabita yang menggunakan talentanya yang sederhana membuat pakaian untuk membantu para janda dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah sekarang, apakah orang lain harus mengetahui kasih yang saya miliki? Dan apakah dapat dibenarkan saya menunjukkan kasih dengan suatu maksud seperti mencari ketenaran, supaya dilihat orang, atau untuk mendapat jabatan dan lain sebagainya? Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan baik kepada orang lain, karena memang begitulah hakikatnya kasih. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ditegaskan dalam ayat ini, perbuatan kasih kita adalah supaya orang lain memuliakan Bapa yang di sorga, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Sebab jika kita hanya mencari pujian manusia untuk kemuliaan kita, menurut Galatia 1 ayat 10, kita bukanlah hamba Kristus. Perbuatan kasih yang dinyatakan kepada orang lain dengan maksud mencari ketenaran atau untuk mendapatkan jabatan sebenarnya harus dikategorikan sebagai perbuatan suap, bukan kasih. Sebab salah satu ciri kasih yang sejati menurut 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima adalah bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Perbuatan kasih kita harus ditunjukkan bukan supaya orang lain mengetahui siapa kita, tetapi mengetahui siapa Allah yang telah mengubah hidup kita dan memberkati kita. Pada akhirnya mereka akan memuliakan Allah. Testimonies for the Church volume 4 halaman 223 mengatakan, murid-murid Kristus akan memperhatikan pengajaran guru mereka. Ia telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Testimonies for the Church volume 5 halaman 123 dan 124. Kasih tidak mementingkan diri. Kasih adalah elemen yang rendah hati. Kasih tidak pernah mendorong seseorang untuk bermegah dan meninggikan diri. Kasih kepada Allah dan kepada sesama kita tidak akan dinyatakan dalam tindakan yang gegabah atau membuat kita menjadi sombong. Demikianlah kita menunjukkan kasih, bukan keegoisan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau izinkan kami belajar bersama tentang firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang telah kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami. Ubah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadikan kami umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang menyatakan kasih kepada orang lain, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami lemah, kami manusia berdosa. Tuhan ampuni kami, kuatkan kami. Supaya hari lepas hari, kehidupan kami akan semakin menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.